Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan bahas tentang dari mana sih bank-bank itu mendapatkan keuntungan sampai dengan triliunan. Ide awal dari konten ini adalah dari Quora ya. Quora itu adalah salah satu situs tanya jawab yang lagi ngehits sekarang gitu. Dan di sana kan saya jadi salah satu kontributor juga. Dan jawaban saya atas pertanyaan yang sama di Quora tersebut, saya pikir kok nggak saya buatkan dalam bentuk audio visualnya. Dengan harapan banyak juga masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaat dari konten ini, termasuk Anda salah satunya. Cuman sebelum kita bahas, saya harapkan teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, supaya bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman sudah subscribe channel ini. Nah, saya yakin penanya yang di Quora waktu itu habis baca berita ya. Baca berita apa? Baca berita tentang keuntungan bank-bank. Emang sih kalau saya baca beritanya juga di Kontan dan di beberapa media lainnya, itu keuntungan bank-bank itu sangat gede banget, puluhan triliun. Kita sebut saja contohnya adalah Bank Mandiri yang keuntungannya mencapai 27,5 triliun. Kemudian ada Bank BCA yang keuntungannya mencapai 28,6 triliun. Lalu ada Bank BNI yang keuntungannya mencapai 15,3 triliun. Dan terakhir ada Bank BRI yang mencapai 34,4 triliun. Nah, itu kan keuntungannya gede banget tuh, triliun ya. Mungkin di tabungan saya sekarang aja itu nggak nyampe ratusan juta. Dan saya nggak kebayang tuh uang triliun itu banyaknya kayak gimana, apalagi kalau bisnis Anda menghasilkan keuntungan puluhan triliun. Oleh karena itu, saya tertarik untuk membahas lebih jauh dari mana sih bank-bank ini, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA itu mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Dan oleh karena itu, simak terus channel ini untuk mendapatkan jawabannya. Pendapatan bank itu sebenarnya dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah pendapatan bunga, dan yang kedua adalah pendapatan non-bunga. Coba kita pelajari satu-satu ya, pendapatan bunga dan yang kedua adalah pendapatan non-bunga. Kita mulai dari pendapatan bunga terlebih dahulu. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang pendapatan bunga, kalian harus mengerti bahwa sebenarnya bank itu mengemban tugas yang mulia, yaitu untuk membantu perekonomian negara. Nah, dari mana sih mereka bisa membantu perekonomian negara? Jadi tugas pertama bank itu adalah mengumpulkan uang dari masyarakat, dan yang kedua adalah menyalurkan uang kepada masyarakat. Dan sebagai contoh aja, saat ini total uang yang bisa dikumpulkan oleh Bank Mandiri adalah 933 triliun. Informasi ini juga bisa kalian dapatkan dari laporan keuangan yang bisa di-download di website mereka. Dari uang yang berhasil mereka kumpulkan, Bank Mandiri itu bisa menyalurkan sebesar 907 triliun kepada masyarakat. Sebagai informasi tambahan, Bank Mandiri itu segmennya adalah segmen corporate ya kebanyakan. Jadi uang yang mereka salurkan kebanyakan kepada perusahaan menengah ke atas. Jadi tadi kita bisa lihat bahwa Bank Mandiri itu berhasil mengumpulkan dana dari masyarakat sebesar 933 triliun dan menyalurkannya dalam bentuk kredit sebesar 907 triliun. Ketika Bank Mandiri itu menyalurkan kredit, itu kan mereka mendapatkan bunga. Bunga itulah yang kemudian menjadi keuntungan bank. Tentunya setelah dipotong dari bunga tabungan kalian. Dari total kredit yang disalurkan Bank Mandiri sebesar 907 triliun, itu Bank Mandiri mendapatkan pendapatan bunga sebesar 59,4 triliun atau 6,5%. Lumayan besar kan? Dan sebagai contoh yang kedua dari pendapatan bunga, saya coba ambil Bank BRI ya. Tugas Bank BRI kan juga sama. Yang pertama adalah mengumpulkan dana masyarakat, dan kemudian yang kedua adalah menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Sebagai informasi, total dana yang berhasil dikumpulkan oleh Bank BRI adalah 996 triliun. Informasi ini juga bisa kalian dapat dari laporan keuangan BRI yang di-download dari website mereka. Selanjutnya, Bank BRI itu berhasil menyalurkan kredit sebesar 907 triliun. Dan dari sana mereka mendapatkan keuntungan sebesar 121 triliun atau 13,4% dari kredit yang mereka salurkan. Lebih gede atau jauh lebih besar daripada Bank Mandiri. Lah, kok bisa pendapatan bunganya BRI lebih gede daripada Bank Mandiri? Ini adalah segmentasi dari market yang mereka sasar.
Bank BRI itu banyak menyasar kredit-kredit UKM, sedangkan Bank Mandiri itu banyak menyasar kredit-kredit korporat. Dan sebagai informasi tambahan, kredit UKM itu memberikan bunga yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kredit korporat. Kenapa? Karena resiko dari kredit mikro atau kredit UKM itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kredit korporat. Itulah tadi 2 contoh keuntungan bank yang berasal dari pendapatan bunga. Sangat besar bukan? Bisa kalian lihat bahwa ketika bank itu bisa mengumpulkan dana yang semakin besar dari masyarakat, mereka bisa menyalurkan kredit yang semakin besar kepada masyarakat. Dengan begitu, maka keuntungan bank-bank akan semakin meningkat. Dan sebagai informasi tambahan mungkin, kalau misalkan kalian sedang berpikir untuk membuka rekening, sebaiknya kalian buka di bank-bank BUMN aja ya, contohnya kayak Bank Mandiri. Kenapa? Karena bank-bank ini adalah bank milik pemerintah dan tentunya dijamin oleh pemerintah. Jadi nggak mungkin banget bank-bank ini bisa kolaps kecuali Indonesia kolaps gitu ya. Dan kayaknya nggak mungkin. Saya rasa sih Indonesia itu adalah negara yang besar dan negara yang jaya. Pokoknya selama Indonesia masih berdiri, bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri itu akan tetap berdiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan bank yang berasal dari non-bunga atau pendapatan operasional lainnya. Kita tetap ambil 2 contoh tadi, yaitu adalah Bank Mandiri dan Bank BRI. Sebagai informasi, pendapatan non-bunga dari Bank Mandiri itu mencapai 26,4 triliun. Dan pendapatan non-bunga dari Bank BRI itu mencapai 28,4 triliun. Itu gede banget kan? Dari mana mereka bisa mendapatkan pendapatan non-bunga sebesar itu? Itu sebenarnya ada beberapa sumber ya. Yang pertama adalah pendapatan dari jual beli forex atau jual beli falas. Kalau ada yang belum tahu falas atau forex itu apa, itu adalah valuta asing. Misalkan aja kalian mau jual beli dolar atau jual beli euro, itu kan ada selisih antara harga jual dan harga beli. Selisih itulah yang menjadi pendapatan non-bunga bagi perbankan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan dari transfer. Kalian coba bayangkan kalau misalkan saat ini kan kalian kalau mau transfer ke luar bank, misalkan kalian mau transfer ke BCA itu kan kena biaya ya 6.500 kalau menggunakan internet banking ataupun ATM. Nah, 6.500 itu emang angka yang kecil, tapi coba bayangkan kalau misalkan ada 1 juta transaksi, itu berarti pendapatannya kan mencapai 6,5 miliar ya. Dan kalian bisa tahu sendiri berapa banyak sih orang Indonesia yang melakukan transfer setiap harinya. Makanya pendapatan bank-bank ini bisa gede banget dari pendapatan transfer tersebut. Dan sumber yang ketiga adalah penempatan efek-efek. Sebenarnya bank itu juga menabung ya, tapi mereka nabungnya itu ke negara atau ke Bank Indonesia dalam bentuk SUN dan ORI. Kenapa sih bank itu juga ikut menabung? Karena mereka adalah penopang perekonomian Indonesia. Dengan ikut membeli SUN atau ORI, kita bisa membantu pemerintah untuk mendapatkan uang dalam pembangunan Indonesia lebih jauh. Dari ketiga sumber inilah, bank-bank itu mendapatkan pendapatan non-bunga yang begitu besar. Itulah tadi sumber keuntungan bank-bank ya. Yang pertama adalah pendapatan bunga, dan yang kedua adalah pendapatan non-bunga. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir kritis ya. Tadi kan pendapatan bunga dari Bank Mandiri adalah 59,4 triliun. Lalu pendapatan bunganya 26,4 triliun. Kalau di total-total itu kan 85,8 triliun ya. Dan kalian bertanya, kok bisa dari 85,8 triliun keuntungan bersihnya cuma 27 triliun? Itu karena Bank Mandiri juga perlu membayarkan bunga tabungan kalian, dia juga perlu membayarkan gaji-gaji pegawainya, dan yang terakhir mereka juga perlu untuk membayarkan pajak. Oleh karena itu dikurangin biaya-biaya tadi, sisa pendapatan bersih atau keuntungan bersih dari Bank Mandiri adalah 27 triliun. Tetap gede banget kan? Itu aja mungkin video kali ini tentang dari mana sih bank-bank itu mendapatkan keuntungan yang begitu besar sampai dengan triliunan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Kalau Anda ingin mengenal lebih jauh tentang dunia perbankan atau tentang mengenai kredit, taruh aja di kolom komentar untuk kasih ide video apa sih yang akan saya bahas di video berikutnya. Semoga Anda suka video ini, kasih like kalau Anda suka,
dislike kalau Anda nggak suka, tapi yang pasti kalian harus subscribe channel ini supaya bisa terus memberikan informasi dan konten yang bermanfaat seperti ini kepada masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.